Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini, sebagaimana tema kita yang secara rutin kita mencoba untuk terus-menerus mengkaji, yaitu tentang akhlak. Akhlak adalah merupakan salah satu pondasi, salah satu dasar di dalam kita beragama. Ada 3 pondasi dasar dalam kita beragama, yaitu ada yang disebut dengan akidah atau tauhid, mengesahkan Allah dalam setiap aspeknya. Dia esa dari segi zatnya, dia esa dari segi sifatnya, dan esa dari segi asmanya, dari segi af'alnya. Semoga kita tetap istiqomah dalam keesaan tersebut. Semoga kita tetap konsisten dengan akidah kita sebagai pondasi dasar dalam beragama. Ada yang disebut dengan syariat sebagai konsekuensi dari pengakuan kita terhadap keesaan Allah dari segala aspeknya, yaitu kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terutama secara garis besar ada 2 aspek. Ada aspek ibadah dan ada aspek muamalah. Dan aspek ibadah dan muamalah inilah yang tercantum di dalam syariat agama, dan ini merupakan kewajiban kita untuk melaksanakannya sebagai konsekuensi dari tauhid kita, konsekuensi dari pengakuan kita. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya ketika kita berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, maka konsekuensinya adalah kita betul-betul istiqomah dan konsisten menjalankan segala perintah Allah yang termaktub di dalam ibadah maupun yang termaktub di dalam muamalah. Selanjutnya yang ketiga, pondasi agama adalah akhlak, atau di dalam istilah lain yang disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang yang terjadi dialog antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, yang kesimpulannya adalah bagaimana Jibril mengajarkan agama kepada Nabi, yang garis besarnya adalah tentang keimanan atau tauhid, tentang keislaman atau syariat agama, dan tentang keihsanan, atau yang dalam pembahasan kita sehari-hari atau di dalam Muhammadiyah itu dikenal dengan istilah akhlak. Inilah mungkin menjadi salah satu kajian kita tentang betapa pentingnya kita juga mengkaji salah satu dari pondasi agama, yaitu bagaimana kita berakhlak, seperti tentunya adalah dengan mencontoh dan mentauladani akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita sedikit mencoba lebih jauh membicarakan terkait dengan
bagaimana kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Walaupun kita dalam kajian-kajian keseharian kita agak sedikit kurang mengkaji tentang akhlak, tentang adab, atau dalam bahasa lainnya tentang moral. Padahal di dalam satu kaul disebutkan bahwasanya adabul mar'i khairun min amali. Adab itu, akhlak itu lebih baik, lebih utama dari sekedar amal yang kita lakukan. Kita mengerjakan ibadah sholat, nilainya luar biasa, pahalanya, ganjarannya luar biasa. Tapi kalau kita sholat disertai dengan adab, disertai dengan akhlak sebagaimana yang dituntunkan oleh Al-Quranul Karim dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih utama. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, ma min syai'in asqalu fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seseorang hamba yang mukmin nanti pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Jadi kita berupaya untuk senantiasa memasukkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab di dalam setiap aktivitas kita. Apakah aktivitas yang terkait dengan ibadah mahdhah atau aktivitas kita yang terkait dengan ibadah umum atau muamalah. Maka senantiasalah akhlak itu menjadi bagian yang terus akan mengiringi setiap langkah kita, apakah itu terkait dengan ibadah atau muamalah. Jamaah sekalian, yang pertama terkait dengan kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menempatkan atau menyempurnakan akhlak yang mulia itu sebagai misi pokok di dalam risalah dakwah Islamiyah beliau. Jadi beliau pertama kali mengajak masyarakat saat itu, yang paling diutamakan bagaimana aktivitas masyarakat saat itu terus diiringi oleh nilai-nilai akhlak yang baik. Orang kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy atau bangsa beliau saat itu sebelum diangkat beliau jadi nabi dan rasul, itu sebenarnya mereka sudah melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Mereka juga melaksanakan ibadah haji dengan berbagai macam ritualnya. Ada sa'i, ada tawaf, ada penyembahan-penyembahan kepada Tuhan. Jadi mereka saat itu sebenarnya sudah meyakini, mempercayai dan bahkan melaksanakan dengan amal perbuatan yang terkait dengan keagamaan, yang terkait dengan ibadah. Akan tetapi ada satu hal yang digarisbawahi, bahwa mereka melaksanakannya sama sekali tidak mengindahkan yang namanya akhlak.